Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang wabarakatuh. di studio podcast Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam acara Pengadilan Tinggi Agama Mataram Menyapa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang mulia Bapak Dr. RS Nurul Huda, SHMH. Beliau adalah Hakim Tinggi Agama pada Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selamat datang Bapak. Ya. Selamat datang di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Bagaimana kesan Bapak ketika pertama tiba di PTA Mataram? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ba'du. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengisi podcast Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam, ya, katakanlah Pengadilan Tinggi Agama Mataram Menyapa, ya. Jadi kesan pertama yang saya rasakan ketika hadir di Pengadilan Tinggi Agama Mataram ini, alhamdulillah cukup membuat saya terkesan, karena memang sebenarnya saya bukan pertama kali ya datang ke sini, tapi sudah beberapa kali, hampir setiap tahun kita melakukan penelitian, antara lain objeknya adalah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan ini mungkin untuk yang sudah ke-3 atau 4 kali barangkali, dan menurut saya cukup banyak perubahan, termasuk ruang podcast ini, ya. Yang menurut saya juga baru sekali ini saya melihat di PTA Mataram. Tahun lalu sepertinya belum ada, ya. Jadi alhamdulillah penyambutannya ketika kami hadir di depan, disambut oleh teman-teman di sini, semuanya menyambut bahwa terus kami diajak ke ruang Pak Ketua, sangat luar biasa. Terima kasih. Luar biasa penyambutannya. Ini mungkin untuk edukasi ini. Ya. Ini Bapak memimpin tim sekarang dari Pustrajak Kumdil. Ya. Apa Pustrajak Kumdil itu, yang mulia? Pustrajak itu dulunya itu namanya Puslitbang, penelitian dan pengembangan, ya, yang terkait dengan penelitian bebas waktu itu. Penelitiannya tidak hanya terkait dengan kebijakan Mahkamah Agung, tapi juga di luar kebijakan Mahkamah Agung yang dianggap penting dilakukan penelitian. Akan tetapi tahun lalu kita berubah nomenklatur menjadi Pustrajak, Pusat Strategi Kebijakan. Artinya apa? Bahwa apa yang dikaji oleh teman-teman sekarang adalah terkait dengan apa yang akan menjadi kebijakan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung. Terlebih dahulu harus dilakukan kajian dan analisa. Nah, jadi dilakukan analisis dulu, apakah kebijakan yang akan diterapkan oleh Mahkamah Agung itu memungkinkan untuk diterapkan atau tidak, memenuhi rasa keadilan atau tidak. Nah, itu kira-kira. Terus selanjutnya berarti pada saat ini yang menjadi fokus dari kedatangan yang mulia bersama tim di PTA ini apa Pak? Ini terkait dengan kajian mengenai detasering. Apakah memungkinkan hakim tinggi itu didetaseringkan atau diperbantukan di pengadilan agama yang perkaranya relatif banyak. Karena sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini pengadilan agama itu hakimnya sangat kurang. Kebutuhan hakim pengadilan agama itu 5.000 lebih, hampir kurang 5.000 berapa, hampir 6.000 dah seharusnya untuk memenuhi satker-satker yang ada. Akan tetapi yang ada sekarang hakim di peradilan tingkat pertama itu hanya 3.000 kurang, 2.800-an sekian. Artinya masih kurang 2.000 lebih, kan? Nah, untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu supaya kita peradilan agama dapat memberikan pelayanan terbaik demi keadilan pada masyarakat, yaitu ada semacam wacana hakim tinggi didetaseling ke pengadilan agama yang perkaranya banyak. Ini makanya ini menurut pimpinan Mahkamah Agung melalui Pak Tuaka pembinaan, ini perlu dikaji apakah memungkinkan, bagaimana dari segi psikologisnya, bagaimana nanti mekanisme dan lain sebagainya. Makanya ini kami datang ke daerah-daerah meminta masukan dari teman-teman hakim tinggi, apakah ini memungkinkan atau tidak. Nah, itu nanti kita kaji lebih lanjut. Yang terakhir Pak, jadi nanti output dari hasil kajian ini akan memberikan semacam input atau rekomendasi kepada pimpinan atau bagaimana? Oh ya,
dari hasil kami penelitian, kemudian kami kaji, dari kita minta masukan dari teman-teman di daerah, nanti akan menjadi semacam rekomendasi data sering bagi hakim tinggi untuk ke pengadilan yang perkaranya banyak tapi hakimnya kurang, misalnya blah 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 blah, misalnya seperti itu. Apakah memungkinkan atau tidak? Kalau memungkinkan, alasannya apa? Terus mekanismenya seperti apa? Kalau misalnya tidak memungkinkan, karena apa? Nah, kan itu nanti akan yang menjadi rekomendasi. Nah, kira-kira. Ini berarti sekarang masih dalam pencarian Tahap data. kajian, ya. Kajian. Kami mencari data, mencari input masukan, kemudian dari masukan-masukan yang ada itu nanti baru kami analisa, kami kaji seperti apa nanti aturan yang akan mengatur tentang data sharing ini, apakah melalui SKKMA atau Perma atau SEMA atau apa, itu nanti kita kaji lebih lanjut. Ya. Terima kasih atas informasinya, Baik, Yang ya. Mulia. Sebagai penutup, mungkin untuk kami, kemajuan kami di PTA, ada saran atau motivasi yang Bapak berikan kepada kami. Tolong diberikan demi kemajuan kami juga dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Terkait pelayanan, saya kira sejauh ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram sudah baik, akan tetapi demi untuk pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bukan hanya mementingkan kepentingan kita pribadi, memikirkan kepentingan pribadi, akan tetapi kepentingan lembaga yang harus kita utamakan dan kepentingan masyarakat pencari keadilan, itu yang paling penting. Sehingga perlu ditingkatkan lebih lagi dan terus yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Itu yang penting. Terima kasih, Baik, Pak. ya. Demikian pemirsa, saya kira pembicaraan singkat kita yang begitu singkat dan poin-poin yang sudah disampaikan oleh beliau sangat jelas. Marilah kita memberikan servis terbaik untuk masyarakat demi Mahkamah Agung ke depan lebih agung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.